Okay, so once again, the title is okay, quite clear ya. Kemudian di background kamu harus cerita tentang language learning strategy independent setting. Um, karena begini, misalkan penggunaan teknologi itu benar-benar memerlukan uh, kemampuan untuk belajar secara mandiri ya. Teknologi itu sangat available ya, can be accessed 24 hours, 7 days a week. So meaning that anytime, anywhere. Nah, teknologi dengan kondisi seperti itu memerlukan mahasiswa kita, pengguna teknologi itu um, memerlukan kemampuan ya belajar yang tinggi. Artinya kalau orang itu tidak biasa atau tidak tahu cara belajar secara mandiri, maka teknologi menjadi sesuatu yang distracting, bahkan menjadi sesuatu yang destroying ya, destroying. Jadi sesuatu yang ngacau ya, mengganggu proses belajar karena kita mungkin sangat ter apa ya, tergoda dengan teknologi, artinya susah untuk mengontrol penggunaan teknologi. Itu mengarah kepada addicted, proses menjadi kecanduan atau penggunaan teknologi yang berlebih-lebihan, tetapi untuk sesuatu yang kurang baik, bahkan buruk ya. Nah, artinya topik ini adalah hubungannya dengan kemampuan pengendalian diri, kemampuan untuk belajar secara mandiri. Itu yang pertama ya di background ini. Yang kedua dihubungkan dengan belajar bahasa Inggris karena language skill itu kan sebenarnya asal muasalnya itu di dunia pendidikan bahasa Inggris ya. Independent language language learning. Menggunakan teknologi sebenarnya sekarang menjadi partner yang sangat baik. Teknologi dapat digunakan sebagai resources ya yang sangat kaya dengan materi, dan oleh karena itu jika pengguna teknologi itu tidak mampu dan tidak memiliki strategi khusus di dalam penggunaan teknologi untuk belajar bahasa Inggris, maka itu menjadi sebuah keburukan teknologi. Nah, sebaliknya, apabila seseorang itu berhasil untuk menggunakan teknologi properly sesuai dengan kemampuan teknologi, dan kita arahkan kemampuan itu kepada proses pembelajaran bahasa Inggris, maka itu menjadi sesuatu yang sangat powerful. Nah, tidak ada lagi misalkan alasan bahwa kita tidak punya akses dengan teknologi, tidak punya akses dengan bahasa Inggris ya. Kita sekarang semuanya sudah punya kemungkinan kita untuk berkomunikasi dengan foreigners misalkan seperti itu sangat mungkin di hari ini. Nah, oleh karena itu berarti di paling ujung introduction kamu itu barulah cerita oleh karena itu sangat penting. Therefore, coba saya baca. Saya besarkan dikit. Okay, therefore, based on the reason above, the researcher is interested to conduct research about the independent language for the purpose of research is to describe student strategy for independent learning. Nah, ininya sih sudah tinggal di atasnya itu aja tadi. Itu ceritanya seperti apa. Itu silakan diperbaiki sesuai dengan saran saya tadi. Research question. What are the independent learning strategy? What are the strategies used by What are the independent language learning strategies used
by English education student. What are the independent language learning strategies for speaking in technology environment used by English education student? Okay, sekarang that's fine. Berarti cuman what strategies? Mungkin tambah satu lah ya. What strategies are most preferable, misalkan seperti itu. Artinya teknologi apa yang paling digunakan oleh paling sering digunakan oleh mahasiswa. Oke. Alright, nah signifikan scope dan terminologi tadi independent learning method independent language learning ini apa nih strategi mungkin atau kamu ingin kan beda independent language learning dengan independent language learning strategies. Apa tuh? Maksudnya which one is the correct one? Baby. Yes, sir. I'm sorry. I did not get your question. Ini independent language learning yang maksudnya apa gitu? Kan judul kamu kan language learning strategy. Kalau cuma berhenti di gitu. language learning, mungkin I don't know what you mean by that. Because my research is about independent language learning strategies. So I put the terminology of independent language learning. What it mean by independent learning. But Jadi? I think jadi itu apa sih kayak terminologi untuk independent language learning? Nah, yang kamu terjemahkan itu adalah independent language learning atau independent language learning strategies. Oh, independent language learning strategies. Gitu maksudnya. Berarti kan kurang tuh di proposalnya kan cuman independent language learning. Harusnya ada strategisnya itu. Because that's our, I mean your focus of your investigation. Okay, what else? Speaking activities. Why you talk about speaking activities? What do you mean by that? I talk about the speaking activities because my participants will be the students who are already took the 3 mandatory speaking skills at English education so the study program. So that's why I I mean like this. Your focus is language learning strategies. Nah, di sini speaking activities maksudnya apa nih? Maksudnya apa? I don't know. Maksudnya itu speaking kan banyak kegiatannya, Sir. Nah, speaking yang saya maksud itu kayak menyampaikan opini pada saat matkul debat gitu atau memberikan presentasi akademik gitu. Jadi kayak difokuskan kegiatan speakingnya itu apa gitu. Oke, berarti memang. I'm sorry, sir, I cannot see the share screen. Okay. Wait a minute. Okay. Alright. Saya menggunakan dua gadget. It is difficult here. Can you hear me? Hello? Yes, sir. Okay. Yeah.
Oke. Wait a minute. Nggak berhasil. Oke. Tak bisa. All right, sorry. Come to here. Technology-rich environment, learning environment that promotes learning environments, promotes. Mungkin maksudnya itu adalah learning environment that's atau the availability of technology. Ya. Kan technology environment berarti environment that has or that can easily access the technology. So mungkin di situ harus dikasih contoh. Kalau dengar bahasanya kan technology rich environment berarti kan lingkungan yang penuh dengan teknologi kan gitu. Nah, kalau yang you maksud apa tuh sebenarnya? Sini terlalu itulah tadi itu terlalu definisi yang ada di kamu nih terlalu teoritis ibaratnya. Jadi ketika kamu jelaskan pun kita nggak begitu paham apa maksudnya. Gitu. Gimana? Jadi technology rich environment itu maksudnya students that learn language, especially speaking, using their device, whether it is mobile or personal PC, like using certain applications to improve their speaking. Ya. Sorry, kan kita sedang menjelaskan, we are explaining environment. Kan there are many environments, ya kan? Nah, yang you jelaskan itu adalah technology rich environment. Jadi kan harusnya environment yang apa? Bukan yang promote. Kalau promote itu berarti fungsi ataupun manfaat dari teknologi rich environment. Sementara kita mendefinisikan teknologi rich environment ada environment misalkan yang memiliki teknologi di sekitarnya, misalkan begitu ya. Misalkan aja sudah to give you example, itu bernyambung antara definisi dengan terminologi. Kalau kamu mengatakan adalah sebuah environment yang bermanfaat untuk mempromosikan penggunaan teknologi, ya, gitu kan? Itu kan artinya dampak dari environment itu, bukan definisi environment itu. Nah, begini contoh, misalkan teknologi environment yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah lab, misalkan yang di sana banyak terdapat komputer wireless, misalkan yang dapat diakses oleh mahasiswa kapan saja, sehingga mereka dapat menggunakan 24 hour, 7 days a week, misalkan seperti itu. Itu namanya environment yang teknologi rich, ya. Nah, tentunya kalau untuk penelitian ini kan bukan itu yang kita maksud. Teknologi rich environment itu bukan sebuah lab, tapi apa tuh? Kira-kira apa? Tapi akses untuk kemudahan aksesnya sir untuk mengakses learning sources, especially for learning speaking independently. Jadi kayak itu akses ya. Kalau environment itu kan alatnya gitu maksud saya. Kan teknologi environment adalah lingkungan di mana mahasiswa memiliki akses kepada, ya, maksud saya bukan gitu, bahwa lingkungan yang kaya dengan teknologi. Yang kita maksud dengan teknologi itu apa? Gitu aja lah, mudahnya. Yang kita maksud dengan teknologi di situ apa?
Technology in here I means the mobile device of the Okay, mobile student. phone. Yes, mobile phone karena setiap mahasiswa misalkan memiliki mobile phone masing-masing gitu kan. Jadi dia dapat mengakses resource melalui teknologi kapan saja. Nah, gitulah kira-kira. Kira-kira coba kita baca di sini. That promote rather than being teacher selected. It is language learning method. Nah, kan? Kamu tuh tidak menjelaskan ini di sini nih. Tidak menjelaskan ini. Jadi kita langsung saja fokusnya tuh kepada definisi ya. Definisi terminologi yang kita maksud di kita di proposal kita. Oke, kita lanjut. The use of technology in language learning. Oke. Kita mulai dari situ. The use of, bisa. Ini independent. Atau mulai dari ini dulu. Karena keyword kamu yang paling utama itu adalah independent language learning strategies. Di sini ada strategies. Apakah kamu membedakan antara independent language learning? Iya, saya bedakan. Saya bedakan. Apa bedanya? Jadi kalau yang di konsep of independent language learning ini in general gitu, tapi kalau yang di bawahnya coba ceritakan ke saya. Apa itu independent language learning? Apa itu independent language learning? Jadi kalau di independent language learning ini, the students can learn anything but in general gitu sih. Di independent language learning ini kayak belajar kayak belajar sendiri, kayak konsep belajar sendiri tuh independent learning tuh gimana, tapi enggak difokuskan ke English language independent language learning gitu. Oke. Just the concept of independent language learning. Oke, yes, boleh. Yep. Ini sebuah proses di mana siswa dapat melakukan belajar itu tanpa mana di sini tadi? Oleh gurunya, tanpa apa nih? Freedom. Pokoknya tanpa bantuan gurunya gitulah kira-kira ya. Iya, berdasarkan kemauan dari studentsnya sendiri karena kan independen gitu, tidak bergantung kepada guru. Oke. Nah, kalau ini independent language learning strategies apa itu? Ini independent learning speaking skills. Jadi in learning speaking skills. Karena kan saya fokus ke speaking skills saja. Jadi independent learning speaking itu di 6 bagian independent language learning. Apa saja kan ada metakognitif, kognitif dan segala macam tuh. Nah, di setiap types of these learning strategies, contoh strategis untuk belajar speaking secara independen itu apa gimana gitu, kayak gitu. Itu yang saya maksud dengan independent learning speaking strategies. Ini independent learning speaking strategies. Tapi di sini kamu tidak speak. Ini berarti ini asal muasalnya adalah independent language learning strategies, itu kan? Kemudian Sir, itu asalnya dari independent language learning strategies. Ya, kemudian dikaitkan dengan salah satu language skills. Ya.
Nah, di sini nih harus make it clear di sini. Kalau misalkan ini definisi cognitive skill, metacognitive skill itu semuanya sudah khusus ke speaking gitu. Misalkan mana nih? Furthermore, when students want to learn speaking, they need to learn apa gitu ya. Sebentar ya. Oke, dulu lah. Kita speed up ya, karena saya ada meeting. Oke, intinya begini maksud saya ini nih harus jelas tentang speaking, misalkan cognitive skills, cognitive strategies untuk speaking gitu. Jadi kalau bisa tuh dikasih contoh, misalkan contoh strategi cognitive skill untuk speaking itu apa, metakognitif itu apa, jangan dibikin umum lagi karena kamu adalah sudah spesifik ke apa ke skill speaking gitu ya. Ini tidak terlalu diperlukan ya karena fokus kamu adalah ini semuanya strategis sebenarnya. Jadi ini yang kalau bisa tuh dielaborate lebih lah ini. Kenapa cuma ada 3? Nah, yang memang cuma 3 kan? Saya baca dari Mayer cuma 3, Sir. Oh, itu oke ya kalau memang cuma 3. Cuman itu kayaknya penjelasannya terlalu sedikit, jadi tidak begitu jelas jadinya apa yang kita maksud dengan strategi belajar speaking. Itu kan sebenarnya penelitian kamu ini adalah strategi belajar speaking. Nah, gitu. Tetapi secara independen. Oke. Alright, sir. Ini pun tidak begitu relevan ya. You are not about, your investigation is not about element of speaking. Ya, your investigation is about strategi. Nah, kan beda tuh. Kalau elemen speaking itu artinya kamu meneliti tentang speaking competence. Nah, beda kan? Itu berarti masterinya, kemudian kemampuan dia speaking, capaian dia bisa speaking atau tidak itu di situ dia jadinya. Padahal penelitian kamu itu adalah strategi, artinya proses belajarnya. Nah, termasuk ini nih, is not relevant ya. Alright, sir. Okay. Sir, may I ask? Yeah, go ahead. My proposal is about speaking, but can I add the definition of speaking by the end of my literature review to just make it clear kayak proposal ini tuh tujuannya untuk speaking gitu, atau sudah cukup di bagian independent learning speaking strategies? Kamu bisa nambah lah bicara apa gitu, is okay, asalkan fokus kamu jangan berubah. Penelitian kamu itu adalah tentang learning, bukan tentang mastery.
Bukan tentang Thank you. competence, bukan. Kamu itu adalah learning. Jadi mendeskripsikan proses learning seseorang. Nah, itu kamu. Bukan mendeskripsikan kemampuan seseorang, bukan. Nah, itu kan bisa. Semoga kamu bisa membedakan itu. Nah, jadi supaya nanti tidak bingung nanti kamu sebenarnya mau kemana kok kamu bicara masalah misalkan kemampuan aspek-aspek kemampuan speaking gitu. Padahal kan itu di luar riset kamu yang itu. Gitu. Oke? Alright, sir. Thank you. Nah. Yeah, I should elaborate more about the learning process rather than speaking competence or others. Kecuali kalau kamu menghubungkannya nanti dengan kompetensi gitu ya, tapi pun tetap sebenarnya riset kamu. Misalkan dia itu speaking kompetensinya itu adalah misalkan kemampuan dia pronunciation-nya itu bagus, misalnya gitu ya. Nah, itu hubungannya dengan karena dia belajar ke arah itu juga bagus gitu, nah, itu lain cerita. Kan itu berarti ada hubungan antara skill dengan skill dengan apa? Dengan strategi belajar. Kan ada tuh, berarti kan kita ingin tahu kenapa dia misalkan bisa speakingnya bagus, gitu kan? Berarti karena dia belajar pronunciation itu melalui apa? Nah, itu berarti memang kamu bisa menjelaskan tentang aspek-aspek dari aspek-aspek dari kemampuan berbahasa. Berarti yang tadi ini, nah ini masuk ya, karena misal dia strateginya meningkatkan grammar itu seperti apa, strategi meningkatkan vocabulary itu apa, pronunciation itu apa, fluency itu apa. Jadi kita nanti di dalam survei kamu tuh dimasukkanlah hal-hal seperti ini. Nah, kalau itu boleh. Kalau ini apa? Type of speaking. Ini mungkin tidak. Lebih baik ke tadi yang ini. Yang apa? Teaching competence. Itu masih ada relevannya lah sedikit. Ya kalau memang diarahkan ke sana. Oke. Kemudian population, coba. Ini saya belum begitu paham nih. Population and sample kamu. Populasinya siapa? Sampelnya siapa? Populasinya itu seluruh mahasiswa English Education Study Program at Tanjung Pura University. And then the sample is the 4th semester students of English Education Study Programs at Tanjung Pura University. Gitu, sir. Jadi populasinya seluruh mahasiswa program studi bahasa Inggris di Untan, tapi sampelnya itu semester 4 saja program studi bahasa Inggris. Oke, itu bagaimana kenapa kamu memutuskan semester 4 begitu? Ini Sar, kan di terminologi saya kan tadi jelaskan kalau speaking skill yang saya maksud itu yang bisa memberikan opini pada saat memberikan opini atau memberikan academic presentation. Nah, definisi speaking skill saya itu cocok dengan mahasiswa semester 4 karena mereka sudah mengambil 3 mata kuliah wajib speaking, yaitu speaking skill development, speaking for academic presentation, dan academic debate gitu. Jadi semester 4 cocok dengan definisi speaking skill.
Kenapa mereka harus yang sudah melakukan itu? Kenapa kira-kira? Karena sesuai dengan definisi speaking activities yang saya jelaskan di terminologi. Loh, kan kita fokusnya itu kan ya learning strategies. Jadi harus dikaitkan dengan misalkan dengan mahasiswa yang telah menjalani semester 1, 2, 3 dan sedang 4 misalkan, maka mereka telah mengalami misalkan 3 mata kuliah speaking gitu kan. Itu mungkin penjelasan itu malah lebih logis ya. Jadi karena ada mata kuliah speaking, jadi mereka bisa maksudnya sangat mungkin telah mengalami independent learning speaking. Jadi karena ada mata kuliah speaking, ya kita meyakini mahasiswa-mahasiswa tersebut telah memiliki pengalaman belajar mandiri di hal speaking. Kalau mahasiswa semester 1 atau 2 itu mungkin pengalaman independent learning itu masih sangat sedikit gitu. Tapi kalau mahasiswa yang sudah lama itu mungkin sudah. Nah, ini data teknik and data collection-nya itu hanya ini ya. Maksudnya hanya kuesioner gitu ya. Ya, kuesioner saja. Oke. Nah, kalau hanya kuesioner itu kayaknya kalau cuma hanya semester 4 itu terlalu sedikit. Menurut saya lebih baik kamu diperlebar lagi. Jadi karena semester 4 dan 6 misalkan seperti itu. Karena kita meyakini mereka yang sudah bahkan mungkin dari semester 3 itu sudah banyak mengalami proses belajar mandiri. Nah, hanya mereka yang pernah mengalami proses belajar mandiri itulah yang bisa mengisi survei ini, SIL ini. Kalau mereka belum punya pengalaman terlalu banyak, mungkin akan sulit mengisi instrumen ini. Kemudian ini loh, ini. Tadi kan kamu cuma ada 3, kenapa sekarang kok makin banyak? Tadi kamu bicara cuma cognitive strategy, metakognitif, sama afektif. Gimana tuh? Ini apa sih, kan kemarin Sir bilang kalau student independent language learning strategies harus dari Oxford. Tapi definition dari independent language learning strategies itu saya dari Mayer, jadi itu beda jumlahnya, Sir. Sedangkan kuesionernya saya ambil dari Oxford. Ya kamu harus konsisten lah. Kalau ngambil Oxford ya Oxford, kamu Mayer. Kalau di sini kamu ngambil Oxford, berarti tadi di atas harus menjelaskan tentang dari Oxford. Oxford karena itu yang kamu ambil. Kemudian kalau masalah definisi independent language learning, ya kamu bisa mengambil dari siapa saja. Yang penting dia menjelaskan tentang strategi belajar mandiri. Nah, kemudian Oxford itu bukan secara khusus untuk belajar mandiri, belajar bahasa secara mandiri. Nah, tetapi aspek-aspeknya bisa kita ambil jika relevan gitu. Kan bisa, misalkan memory strategis, coba memory strategis itu apa? Memory strategis itu kayak gini, Sir. Students will use technology to make a pictures about certain words. For example, if the students want to remember the word apple, and then she or he will use their phone to in certain apps. For example, they can name the pictures
according to the words, so they can remember the words or the vocabulary better. Okay, yeah. So that definition can apply for specifically independent learning as well as guided learning, kan gitu. Tetapi because that definition can be applied for independent language learning definition, then that strategy you can take this strategy, memory strategy, to become independent language learning strategy. Because there are some students independently using the memory strategy. Gitu maksudnya. Jadi kamu bisa mengkombinasikan definisi language learning, independent language learning strategy dengan apa tadi ya, independent language learning ya, dengan language learning strategy. Jadi yang dimaksud dengan independen itu apa? Kita gabungkan definisinya dengan language learning strategy. Dalam hal ini adalah speaking language learning strategy. Dalam speaking itu mungkin masih ada unsur memorinya, masih ada kognitifnya, compensation, metacognition, affective and social strategies. Jadi strategi-strategi ini walaupun secara originalnya bukan khusus untuk independen, tapi bisa digunakan. Nah, itu boleh begitu. Jadi kamu bisa sebenarnya menggunakan ini semuanya, ya, kamu jelaskan ini di atas tadi, di teori, di bagian teori yang tentang language learning strategy itu. Kamu gabungkan dengan definisi dengan Mayer, ya, karena Mayer misalkan fokusnya hanya tertentu saja. Nah, itu sekali lagi boleh. Ini strategi Oxford bukan hanya specifically for speaking, tapi you can use it for speaking as far as it is relevant and logic. Nah, mungkin ada statement-statement yang sampai 50 itu, berarti ada statement yang mungkin tidak logik. Nah, itu boleh dibuang, tapi sebagian lain itu atau statement atau item ya yang tadi 50 item itu mungkin tidak semuanya bisa kita pakai ya, tetapi bisa juga kemungkinan bisa kita pakai semuanya jika itu relevan dengan independent language learning. Okay, you got the point? Alright, sir, thank you. Okay, data analysis. Ini terlalu sederhana data analisisnya. High use, medium use, low use. Berarti kamu, oke. Ya bisa lah, tapi untuk sementara ini sudah bisa. Berarti benar-benar deskriptif, simple deskriptif strategies. Ya. Tentang fenomena language learning strategies in speaking skill. Oke, sekarang bibliografinya look good ya, tidak ada masalah. Kemudian appendix 1, ini kenapa nih? Ini apakah untuk interview? Ini kuesionernya, sir, tapi ini saya belum ubah karena tapi kuesionernya belum saya ubah berkaitan dengan speaking karena kan kalau apa sih, kalau ini kan kuesionernya sudah valid dan reliable kan. Kalau diubah atau diadaptasi kuesionernya, berarti validity dan reliability-nya itu belum diketahui gitu, sir. Nah, sedangkan untuk menghitung validity atau reliability dari kuesioner yang bakal saya adaptasi, yang bakal saya sebarkan ke partisipan saya, itu
harus ada reliability dan validity-nya. Nah, saya tuh kurang paham di bagian itu Ya sih. Jadi kalau belum saya kamu ubah. cuman mengadaptasi itu tidak perlu cek lagi. Kan sebenarnya kita copy paste saja, kecuali misalkan hanya untuk redaksi, bagaimana redaksinya misalnya gitu ya. Itu sebenarnya tidak perlu lagi di validity reliability check karena sebenarnya kamu itu bisa mengklaim instrumen kamu adalah berasal dari itu tadi apa seal kan, berasal dari seal itu. Sir, but I took the statistic class with Ma'am Surmiati. She said that if I adapt the questionnaires, I should check the validity or the reliability the Once questionnaires that again, I adapt. ya jika kalau terlalu banyak kamu mengubah ya mungkin lah. Kalau kamu misalkan coba, give me example. I say or write new English words several times. Adakah statement ini yang kamu rubah dari aslinya? Ini semuanya asli, sir. Nah, Saya asli. yang Kemudian mananya yang kamu rubah? tapi belum di itu sir di file saya yang satu lagi. Kalau ini misalkan Tapi saya tidak I try to learn about the culture of English speakers. Bukan juga ya. Pokoknya kalau saya ingin tahu misalkan kata apa aja sih yang kamu modif atau kamu ganti, kamu buang, kamu kurangi, kamu tambah gitu ya. Nah, seperti apa? Kalau dia sebenarnya tidak terlalu mengubah apa ya? Cuman misalkan ya, I say or write karena kamu adalah speaking, mungkin I say new English words several times. Nah, gitu misalkan itu tidak. Kalau model-model perubahannya hanya seperti itu tidak perlu. Tapi kalau kamu reconstruct ya the statement terlalu banyak ya mungkinlah karena kemungkinan perubahan makna ya. Misalkan kalau I say or write new English words several times, jadi bisa menjadi I say or kalau reading menjadi I read new English several times, misalkan seperti itu. When I try to talk like native speakers, itu kayaknya nggak perlu dirubah. I practice the sound of English, itu nggak perlu dirubah. I use the English words I know in different way, nggak perlu dirubah kan. I watch English language TV show. Nah, jadi mungkin kalau sekarang kan bukan TV, berarti mungkin video gitu kan. I watch English language shows online misalkan, or go to movie spoken in English. Itu kan intinya bahwa kita itu menonton movie ataupun video yang dalam bahasa Inggris. Intinya kan gitu. Kalau perubahannya seperti itu ya tidak perlu. Tidak perlu apa istilahnya dicek lagi karena ini sebenarnya sudah standar ya dibuat orang dan itu sudah digunakan orang di seluruh dunia. Nah, seperti itu. I make summarize of information that I hear and read in English. Kalau mau speaking berarti I make summaries itu berarti bukan summaries mungkin I restate atau I tell the summary, begitu kan? I explain orally the summary of information that I hear or I read in English. Nah, kalau gitu
Bisa, tapi kan tetap sebenarnya tidak terlalu berbeda. Make summary dengan state spoken ya, orally, itu kan yang intinya bahwa dia itu reproduce the language ya, untuk menunjukkan bahwa dia paham dengan bahasa yang dia dengar dan dia baca. Nah, gitu ya kira-kira. Jadi kalau ini kamu pakai dan kamu belokkan ke konteksnya language learning speaking ya, itu tidak. Tapi kalau kamu merubah terlalu banyak ya jelas harus dicek lagi. Tapi Alright, kalau sir, thank you. sudah standar begini biasanya pengalaman saya itu hampir semua yang kita pikirkan itu sudah ada di sini. Karena memang proses membuat kuesioner ini melibatkan banyak orang bahkan di seluruh dunia. Artinya bukan hanya 1-2 orang dari 1-2 negara, ini pasti sudah melibatkan banyak orang dan apalagi ini kuesioner ini sudah umurnya sudah lumayan, jadi sudah digunakan oleh orang di berbagai universitas ataupun institusi pendidikan untuk mereka melakukan penelitian ya. Nah, gitu kira-kira ya. Ininya sudah oke. Kalau memang itu, tapi redaksinya tentu harus diperbaiki. Oke, saya kira itu saja. Do you have more question? Bapak yang ke-S2 itu bikin surat Untuk sekarang ujian yang ini apa? Gimana? Do you have any question? for now, no. Oke. Kalau memang sudah ya sampai di sini saja pertemuan kita. Thank you ya, semoga bisa diikuti yang hari ini bisa jadikan